permainan edukatif. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai alat permainan edukatif berdasarkan kelompok usia. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 5. Materinya, yang pertama mengenai definisi anak usia dini berdasarkan kelompok usia. Yang kedua, contoh alat permainan edukatif berdasarkan kelompok usia. Dan yang terakhir adalah dampak alat permainan edukatif yang tidak sesuai dengan usia. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari Dini Fitrianti, Karisya Apriliani, Lulu Zulfa Akyuni, Putri Kinanti, Sinta Nuraini, Sulistiara Hayu, dan Meisi Nurul Hidayah. Si anak usia dini berdasarkan kelompok usia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disebut dengan anak usia dini adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut para ahli adalah anak usia 0 sampai 8 tahun. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh alat permainan edukatif anak usia 0 sampai 1 tahun. Di poin pertama, permainan itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, contohnya itu adalah olahraga ringan atau senam ringan. Hal ini dapat membantu perkembangan otak anak dan menguatkan otot-otot anak. Nah, olahraga ringan ini bentuknya itu seperti memegang jari atau tengkurap. Kemudian di poin kedua, ada mainan sederhana dengan warna-warna primer. Nah, kenapa sih mesti warna-warna primer? Karena warna dapat mempengaruhi terhadap perkembangan bayi, meskipun pada saat itu bayi belum mengenal warna. Nah, contohnya itu adalah warna biru yang bisa menenangkan anak. Nah, untuk contoh alat permainannya itu seperti mainan kecrekan khusus bayi. Kemudian, di poin ketiga ada balok berukuran sedang dengan warna yang menarik. Lalu di poin keempat ada benda yang empuk, anti pecah, bersih, dan aman. Ini bisa menggunakan boneka ya teman-teman. Kemudian di poin yang kelima ada benda yang kokoh yang bisa dipergunakan untuk merambat dan belajar berjalan. Selanjutnya, contoh alat peraga edukatif pada usia 1-2 tahun. Yang pertama ada mainan yang bisa didorong dan ditarik, seperti contohnya yaitu mainan troli untuk anak. Yang kedua, ada mainan yang bisa diduduki dan dikendarai, seperti contohnya yaitu ada mobil-mobilan atau sepeda roda 4. Yang ketiga, ada kursi tangga lorong-lorongan. Fungsinya yaitu untuk membantu meningkatkan motorik anak dan dapat memperkuat tenaga kaki dan membantu meningkatkan keseimbangan pada anak. Yang keempat, ada mainan yang bisa dibawa sambil berjalan. Contohnya yaitu mainan gerobak dorong ringan untuk anak yang berfungsi untuk mengasah kemampuan anak untuk berjalan. Yang terakhir ada air, pasir, kacang-kacangan. Manfaatnya yaitu untuk anak melatih kerjasama tangan dan mata, belajar tentang perbedaan struktur, dan melatih indera perabanya. Baik, selanjutnya ada APE usia 2-3 tahun. Yang pertama ada sepeda roda 3. Di usia ini, anak sudah mulai belajar mengayun sepeda. Yang kedua, bahan dan alat tulis menulis. Orang tua sudah memberikan alat tulis. Biasanya, anak sering mencoret-coret dinding atau kertas secara abstrak. Yang ketiga, ada puzzle. Tentunya menggunakan puzzle yang sederhana. Yang keempat, ada manik-manik. Biasanya digunakan untuk menempelkan di kertas menyerupai karakter yang dibuat. Yang kelima, ada balok-balokan. Seperti layaknya puzzle, balok ini pun menggunakan balok yang sederhana. Selanjutnya, ada boneka. Biasanya, anak ingin membeli boneka karakter kartun yang ia sukai, ataupun anak laki-laki membeli robot. Yang terakhir, ada alat transportasi untuk bermain peran. Biasanya, anak akan berhayal bahwa ia sedang mengendarai mobil, entah itu jadi supir, pilot, masinis, dan lain-lain.
Nah, yang paling kita sering jumpai yaitu balap-balapan mobil. Selanjutnya ada APE usia 3-4 tahun. Yang pertama ada boneka, binatang mainan untuk bermain peran. Yang kedua ada balok-balok konstruksi. Yang ketiga ada alat-alat keterampilan. Yang keempat ada puzzle, manik-manik. Dan yang terakhir ada buku cerita, kaset cerita, dan lagu. Alat permainan edukatif usia 4-5 tahun. Anak usia 4-5 tahun cukup mandiri untuk bermain dan membuat keputusan sendiri. Penting juga bagi orang tua untuk menyediakan mainan bagi anak usia 4-5 tahun yang dapat membantu perkembangan anak. Mainan edukatif tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membuat anak lebih pintar. Contoh permainan edukatif usia 4-5 tahun. Yang pertama, aneka games kelompok kecil. Contohnya seperti boneka tangan atau boneka jari. Manfaatnya dapat meningkatkan keterampilan berbahasa. Jadi, permainan boneka jari atau boneka tangan dapat membuat anak harus berinteraksi sambil memainkan peran menggunakan jari mereka. Secara otomatis, keterampilan berbahasa mereka akan digunakan dan dilatih. Kemudian, dapat meningkatkan motorik halus anak. Dengan bermain boneka tangan ini, anak harus menggerakkan bagian tubuh mereka, yakni tangan yang termasuk salah satu cara melatih motorik halus. Kemudian yang kedua, balok-balok konstruksi. Permainan balok bersifat menata dan bisa untuk membentuk benda yang disukainya dengan keinginan dan imajinasi anak. Manfaatnya dari permainan balok ini dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus. Kemudian yang ketiga adalah bahan-bahan untuk menggunting, merekat, melipat. Contoh dari kegiatannya yaitu meronce. Dengan demikian, secara perlahan perkembangan motorik halus anak akan meningkat dengan adanya rangsangan praktik. Kemudian yang keempat, benda-benda untuk mengenal angka dan huruf. Contoh mainannya adalah mainan kayu edukasi pohon angka atau huruf. Manfaatnya dapat mengenalkan huruf dan angka, melatih motorik halus, dan melatih koordinasi mata dan tangan. Dan yang terakhir adalah alat permainan di luar, seperti jungkat-jungkit, ayunan, perosotan. Nah, manfaatnya dapat meningkatkan motorik kasar anak. Ada APE yang cocok untuk usia 5-6 tahun. Yang pertama ada alat permainan peran makro dan mikro. Metode bermain peran makro yaitu bermain peran yang sesungguhnya dengan menggunakan alat-alat main berukuran sesungguhnya. Contoh, si anak berperan sebagai seorang dokter, maka si anak membutuhkan peralatan seperti replika jarum suntik, resep dokter, dan sebagainya, yang memiliki sifat kerjasama lebih dari 2 orang. Sedangkan dalam bermain peran mikro, anak menggunakan alat-alat main yang berukuran kecil, yang dilakukan oleh 2 orang bahkan sendiri, seperti rumah boneka lengkap dengan perabotan-perabotannya. Selanjutnya ada alat untuk belajar angka dan huruf. Nah, di usia 5-6 tahun ini, anak sudah siap untuk mengenal huruf dan angka. Ada juga alat permainan di luar ruangan. Nah, di usia ini, anak sudah siap untuk bermain di luar ruangan dengan menggunakan peralatan seperti papan titian, jungkat-jungkit, dan ayunan. Yang terakhir, alat keterampilan untuk menggunting, menempel, dan melipat. Di usia
usia anak 5-6 tahun, anak sudah siap untuk menggunakan peralatan-peralatan seperti gunting, lem, dan sebagainya. Semakin usia anak bertambah, semakin alat permainan edukatifnya pun semakin meningkat. Kesulitannya pun semakin meningkat karena disesuaikan dengan umur si anak yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya, apa sih dampak yang akan ditimbulkan jika APE yang digunakan tidak sesuai dengan usia anak? Kemungkinan akan mengakibatkan aspek perkembangan yang meliputi aspek fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan moral tidak akan tercapai secara optimal, sehingga tujuan pembelajaran tidak akan tersampaikan secara baik, yang akan memicu rasa bosan, dan anak tidak dapat memahami apa maksud dan tujuan dari APE tersebut. Nah, itu adalah dampak yang ditimbulkan jika APE yang digunakan tidak sesuai dengan usia anak. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.